Psikiater asal Swiss, Carl Gustav Jung, adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep introvert dan ekstrovert pada tahun 1921. Introvert adalah individu yang lebih tertarik pada dunia dalam dirinya sendiri. Introvert cenderung pendiam, suka merenung, dan merasa lebih nyaman saat melakukan aktivitas sendirian seperti membaca buku, menonton film, atau bermeditasi. Umumnya, introvert memiliki sedikit teman dekat yang memiliki pandangan hidup serupa sehingga lebih mudah merasa nyaman saat bersama. Sebaliknya, ekstrovert adalah orang yang cenderung aktif dalam lingkungan sosial dan senang berinteraksi. Ekstrovert mendapatkan energi dari percakapan dan kegiatan kelompok, seperti menghadiri acara atau bergabung dalam komunitas. Karena itulah, ekstrovert sering disebut dengan makhluk sosial. Di antara dua kepribadian ini disebut ambivert. Istilah ini diperkenalkan oleh Edmund S. Conklin pada tahun 1923. Ia menilai bahwa Jung terlalu menekankan introvert sebagai tipe kepribadian patologis atau tidak sehat, sedangkan ekstrovert dianggap sebagai standar normal. Padahal, menurut Conklin, banyak orang sebenarnya berada di tengah-tengah, dan itulah ambivert. Ambivert mampu menyesuaikan diri tergantung situasi. Kadang mereka butuh waktu sendiri, kadang juga nyaman di tengah keramaian. Karena fleksibilitas ini, ambivert sering dianggap lebih stabil secara sosial. Meskipun istilah ini masih diperdebatkan di kalangan psikologi hingga saat ini. Penelitian menunjukkan bahwa kepribadian bisa diwariskan sekitar 30% hingga 60%. Namun, faktor lingkungan seperti pola asuh, pengalaman hidup, dan konteks sosial sangat mempengaruhi bagaimana kepribadian itu muncul dan berkembang. Sifat introvert seperti pendiam, reflektif, dan suka bekerja sendiri sering disalahartikan sebagai kelemahan. Introvert kerap dinilai pemalu, antisosial, atau tidak percaya diri. Padahal, ketiga hal itu memiliki makna yang berbeda dari introversi. Dalam kehidupan sosial, karakter yang aktif dan ekspresif lebih sering diapresiasi. Karena itulah, seorang introvert kadang merasa perlu menyesuaikan diri. Namun pada kenyataannya, sifat introvert adalah bagian utama dari kepribadian seseorang. Maka, sangat wajar apabila mereka memilih untuk tetap menjadi dirinya sendiri dan tidak mengikuti standar sosial yang tidak sesuai dengan karakter alaminya. Sebagai seorang introvert, penting untuk menetapkan batasan dalam berinteraksi dan menjalani rutinitas. Tidak perlu merasa bersalah saat menolak ajakan atau kegiatan yang terasa melelahkan secara mental. Memberi ruang untuk diri sendiri merupakan langkah penting untuk menjaga energi dan kesehatan jiwa. Meskipun interaksi sosial bisa menguras tenaga, tetap penting untuk membangun hubungan. Carilah komunitas kecil yang sesuai dengan minat pribadi. Ini bisa menjadi tempat yang aman untuk berinteraksi tanpa harus merasa kewalahan. Setelah menjalani aktivitas sosial yang cukup intens, luangkan waktu untuk menenangkan diri. Kegiatan seperti membaca, berjalan santai di alam, atau bermeditasi bisa membantu memulihkan keseimbangan emosional. Daripada terlalu fokus pada kekurangan, lebih baik kembangkan potensi positif yang dimiliki seorang introvert seperti kemampuan berpikir analitis, bekerja secara mandiri, serta imajinasi yang kaya dan kompleks. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di suara lanjutan.